DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan sekarang bersama gue udah ada, nama lengkapnya siapa? Arfian ya? Arfiana Hairunisa. Arfiana Hairunisa, atau biasa gue memanggilnya Fian ya. Biasa disebut Fian. Beliau adalah juara satu. Lu apa sih? Cycling ya? Iya. Di tahun 2021 dapat juara satu untuk ITT. ITT itu apa? Individual Time Trial. National Championship. Wow. Cycling National ITT Champion Cycling. Berarti lu juara satu se-Indonesia? Iya, itu seluruh Indonesia. Kategori cowok-cewek atau nggak ngaruh gitu? Nggak, women elite nih. Women elite-nya. I see. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, sama orang Bandung tuh investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Maksudnya kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Cuman sebelum kita ngebahas itu, kita kenal ya, itu gara-gara program Australia Award Iya. tahun 2017. 17 ya. Tahun 2017, pada waktu itu gue kenal lo adalah lo sebagai foundernya Witwikan. Witwikan. Bukan, sebelumnya ada tuh. Baju ibu-ibu ya, ibu menyusui. Ibu menyusui ya. Waktu itu ada dua bisnis, baju ibu sama Oh iya, baju tanaman. ibu namanya ya. Tanaman, bisnis Bisnis tanaman namanya Setelah Witwikan. AS itu tercerahkan kan, akhirnya fokus di tanamannya aja. Kenapa lo jadi kaku? Tadi kita ngobrol santai kak. Gara-gara lu sih. Kok jadi tadi sebelum kamera play Makanya kameranya tiba-tiba langsung jadi panik. Santai aja kan kita kayak ngobrol biasa aja gitu. Itu berarti lo waktu itu, soalnya ada beberapa teman-teman kita juga dan ini aja ya, karena udah berlalu juga ya zaman-zaman itu. Ada beberapa teman-teman kita tuh yang untuk ngejar AGS itu bikin bisnis gitu. Iya. Biar dapat berangkat ke Australia. Pada waktu itu lo emang udah jalanin bisnis apa lo termasuk yang kayak gitu? Waktu itu sih udah ada bisnisnya. Udah ada bisnisnya. Produknya udah ada, bisnisnya udah jalan. Nah, ini websitenya yang belum jalan kemarin. Baju ibu dan Witwikan baju itu. Ibu. Terus ternyata di baju ibunya terlalu niche pasarnya, kan pengembangin terlalu. Waktu itu sih karena masih ada, cuman ada asisten satu untuk semua, jadinya ya udah harus kalau dari AS kan kita dapet ininya harus fokus kan. Iya. Udah akhirnya milih salah satu. Waktu itu milihnya Tanaman yang dikembangin ya. Tanaman dikembangin karena banyak ini kan, dan waktu itu milihnya tanaman indoor gitu. Jadi kayak yang buat di dalam-dalam gini di kafe-kafe. Kaktus gitu-gitu juga. Kaktus enggak ya? Kaktus jarang sih kalau buat indoor. Justru malah tanaman-tanaman yang lain. Mungkin sekarang udah terkenal banget ya gara-gara pandemi kemarin, jadi naik daun beberapa tanaman kayak monstera, rhododendron, Syngonium. Gue jadi penasaran dulu. Gue soalnya kan lagi ada bikin semacam kayak studio gitu. Nah terus karena sistemnya in out aja gitu dan nggak ada kita hiring OB atau apa segala macam, jadi buat tanaman indoor tuh gue beli kaktus justru. Karena kalau yang palem gini atau apa kayak gitu, kayak tiap hari harus disiram dan segala macam. Sedangkan kaktus kayak 2 minggu sekali gitu-gitu. Tapi lo keluarin, lo siram di luar. Masalahnya kaktus kan itu kan dia tanaman yang pengennya matahari terus. Oh gitu ya? Kalau enggak lo kasih lampu AC. UV. Just kalau di dalam ruang berasi nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Cuman harus panas kan? Oh gitu? Harus lo kasih lampu UV aja.
Oh berarti kurang buat treatment itu. pasti dia Lama-lama akan ya. kuning gitu juga. Soalnya gue ambil yang ada beberapa jenis kaktus tuh kan, kaktus juga ada yang kayak daun-daun gitu kan. Baru-baru ini sih gue coba. Terus gimana sekarang? Udah berapa minggu? Udah sebulanan sih, kayaknya sih oke-oke aja ya. Masih oke. Bentar, ini udah telepon takutnya masuk. Oh enggak. Masih oke-oke aja sih sebenarnya setelah 1 bulanan itu. Cuman ada yang bentuknya daun tuh agak kuning, gue pikir kenapa pasti, dia? Oh pasti gitu. Kurang matahari. Kurang matahari ya. Oh. Itu hanya kasih lampu UV aja aman kok. Terus siramnya. Nah gue inget juga ketika kita lagi AGS itu, lu suka cerita kalau lu dulu pernah apa ya di Ragunan jadi apa gitu, gue lupa tuh, ngurusin orang hutan. Iya. Lu emang backgroundnya apa kok bisa ke situ-situ gitu? Jadi backgroundnya pertama kali kerja di non-profit organization, emang di konservasi. Nah, konservasinya itu konservasinya itu emang ngurusin orang hutan, namanya Center for Orang-Hutan Protection. Nah, waktu itu proyeknya di Ragunan. Nah, itu kita bantuin orang hutan yang ada di Ragunan itu untuk dibikin kayak enrichment gitu loh. Kita bantuin orang hutannya yang dibantu ya, bikinin ayunan. Kan mereka kan hewan yang sangat kuat banget ya. Nah ini untuk ayunannya sendiri kita pakai bahannya selang pemadam kebakaran. Nah kita anyam terus kita taruh di situ biar mereka happy lah meskipun mereka ada di dalam. Kan sebenarnya orang hutan kan harus di alam, di alam liar lah. Alam liar lah ya, itu kan hewan liar, satwa liar. Yang tempatnya harus luas banget. Nah ini begitu ditaruh di kebun binatang ya tempat mainnya ya stres. Kayak kita juga, kayak manusia juga. Gitu. Lu backgroundnya apa emang di NGO itu? Kenapa bisa masuk ke NGO itu? Kenapa bisa masuk? Backgroundnya di sastra. Lah. Gue pikir ada kayak teknik lingkungan atau apa gitu. Kita bantuin komunikasinya di situ. Dari sastra apa? Sastra Inggris. Terus ngelamar di NGO, di communication-nya. Ya udah, dari situ mulai di komunikasi tapi non profit. Lebih ke kenapa memilih ke non profit? Maksudnya apa? Udah jalannya kali ya? Enggak, kalau zaman kita kan apa ya? Anak-anak lulus zaman kita tuh bukan tracknya tuh. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin ada tuh yang kayak arahnya mau ke LSM, NGO yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin yang lebih ke value gitu. Lingkungan mendukung gitu kan, teman-temannya banyak yang kerja di NGO terus. Lulusan kampus lo dulu? Teman main, lulusan kampus, banyak yang kerja di NGO jadinya. Ya udah, di sini ada lowongan nih, gue bantuin ini. Berarti bukan atau datar ini apa? Tapi emang tertarik sih dengan dunia non-profit. Lebih tertarik di situ kan, scale-nya lebih kecil ya, cuman kerjaannya banyak banget. Gajinya juga itu mah tergantung LSM-nya. Tergantung LSM-nya ya. Kalau ya LSM yang lo ikutin mah yang luar negeri ya, kebanyakan internasional ya. Kalau yang Center for Orang-Hutan Protection ini kebetulan Indonesia punya. Dia bagus juga sih. Oh gitu. Kalau secara apa namanya value lo sendiri ya, kan sekarang kalau ekstrim apa ya, ekstrim sisi satunya adalah kebun binatang itu termasuk yang haram lah ibaratnya. Maksudnya dalam artian harusnya nggak ada hewan-hewan mah tidak di kebun binatang gitu. Sedang ada yang agak menengah mungkin yang kayak safari gitu kan. Jadi agak layar ya, agak dibebaskan tapi sebenarnya pengunjung masih bisa kayak gitu. Lo termasuk yang kayak gimana tuh dalam konteks ini? Aduh bingung. Kalau brainwash-nya dulu sih ya kebun binatang itu ya sebenarnya nggak boleh ada. Cuman kan ekspansi manusia kan gila-gilaan ya.
hutannya juga dibabat, gimana lagi hewan hutannya kayak gitu, daripada di rumah orang. Kan banyak juga waktu itu pas di Kalimantan kita nge-rescue orang hutan yang dipelihara di rumah-rumah warga. Oleh warga? Maksudnya dia tidak sengaja masuk ke lingkungan warga lalu diambil atau hutannya kan dibabat. Mereka kan kelimpungan, rumahnya di mana? Akhirnya masuk ke perkampungan, sama warga dikandangin, dipelihara. Karena mungkin warga juga ngerasa kasihan ya. Waduh, ini makannya gimana? Ini udah nggak punya rumah segala macam. Cuman kan treatmentnya dari warga seperti itu, dan orang hutan semakin gede ya semakin nggak lucu akhirnya kan. makin kuat kan. Nah itu akhirnya ada yang dirantai kayak gitu yang kasihan sih. Kayaknya beberapa minggu yang lalu tuh gue sempat ngeliat video di Instagram deh kaitannya sama gajah Lampung gitu loh. Yang ada ibu-ibu dari belum lihat gue. Ada ibu-ibu dari kayaknya petugas dari lembaga dari pemerintah yang edukasi masalah yang kayak gitu-gitu ya. BKSDA. Nggak tahu deh, pokoknya gue lupa. Jadi ibu-ibu itu bagus banget, agak marah-marah bukan marah-marah sih, tapi yang itu yang dia bilang rumah gajah ini, bukan gajah yang masuk ke, tapi kita yang masuk ke rumahnya gajah, iya yang kayak gitu-gitu. Manusia yang expand ininya gitu. Expand tempat-tempat kan. Gue sebenarnya sangat tidak relate sama yang kayak gitu-gitu ya. Maksudnya apa ya? Bingung juga sih sebenarnya. Tapi kalau pas lo secara value-nya dan ngikut, gue lihat kan bahkan sampai yang terakhir pun ya aktivitas juga di NGO yang kaitannya sama sustainability, sama lingkungan yang kayak gitu-gitu. Itu memang datang dari dalam atau ya kebetulan ketemunya gitu aja sih sebenarnya. Ya karena tracknya dari situ, ya udah passionnya emang di situ, yang relate ke lingkungan. Kalau terhadap orang-orang yang kayak gue yang cuek-cuek aja lo nggak mungkin juga gue marah-marahin kan. Gimana ya, itu hubungan antar manusia sama hubungan antar lingkungan. Soalnya kan ada pribadi aja lah. Pribadi aja ya. Jadi bukan tipikal yang kayak apa ya, kan ada tuh orang yang misalnya kalau makanan ada yang vegan yang dia mengkampanyekan vegan juga kayak gitu, atau kalau berarti kebetulan nggak vegan. Iya enggak, kalau dalam konteks kalau dalam konteks ini lo edukasinya saja cukupnya aja ya. Cukupnya aja. Kalau misalnya kayak kemarin tuh ada teman yang yang kasih makan monyet. Nah itu gua kasih tahu, nggak boleh kalau kasih makan monyet liar. Yang kayak di Bali gitu nggak boleh tuh harusnya. Harusnya enggak ya, jadi mereka kan jadi belajar kan. Makanya akhirnya monyet, ada monyet rese banget. Iya, suka ngambil-ngambilin. Ya. Karena learning by doing juga kan. Oh, jadi harusnya kita tuh kalau ada kayak gitu didiemin aja. Berarti sebenarnya salahnya kita juga ya. Kan turis-turis banyak tuh yang kayak wah hati-hati ke situ. Jadi semuanya salah manusia. Iya. Yang lebih pintar kan manusia. Oh iya ya. Benar. Harusnya iya ya. Harusnya kita yang lebih mikirin. Ini terbaiknya kayak gimana kita, hubungan kita dengan alam itu terbaiknya gimana sebenarnya? Jadi ngomongin yang kayak gini ya? Berat banget. Gini udah lama banget ini pelajaran. Ya jangan pelajaran lah kan 2010. Ini. Hubungan terbaik kita gimana tuh sama alam? Kalau menurut lo? Jaga aja sih, maksudnya ya kalau dari rumah sendiri itu ya simpelnya kayak misalnya ya sampah dikurang-kurangin, penggunaan plastik, botol. Kan sampah kan juga ngaruh kan ke lingkungan. Minyak jelantah jangan buang di wastafel. Nah, kan sekarang kan ada yang ini juga kan, ada yang recycling. Iya. Ya kalau di Jakarta udah banyak. Gue di Bandung tuh nampung jadinya udah banyak. Kalau di rumah nyokap gue di Jakarta memang udah ada tuh. Jadi lingkungan warganya tuh udah kayak sebulan sekali datang ngambil kayak gitu-gitu, dan iurannya nanti dibagi buat warga juga. Jakarta juga udah banyak sih. Gue di Bandung belum. Terus ada ini pekarangan yang ditanemin sayur-sayuran. Hidroponik yang kayak gitu-gitu ya. Perkotaan udah mulai jalan di beberapa tempat di Jakarta juga udah ada.
Jadi lebih ke mulai dari di lingkungan. rumah sendiri, kemudian lingkungannya, lingkungan sekitar, udah menurut gue udah cukup lah itu. Yang lebih dari itu masing-masing Yang aja beda ya. itu urusan pemerintah sama perusahaan. Sebenarnya kalau yang bisa dilakukan orang biasa kayak gue kan ya cuman itu kan, apalagi. Iya sih. Ya. Jadi lu bukan tipikal yang marah-marah di sosial media untuk orang-orang yang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya biar banyak followers kali ya. Enggak, soalnya profile lo ya, apalagi mungkin dengan aktivitas yang sekarang itu lo cocok buat jadi apa ya istilahnya? Tukang marah-marah. Bukan marah-marah, apa ya? Istilahnya apa sih? Campaign. Iya, yang campaign. Iya, green campaign yang kayak gitu-gitu. Karena lo udah walk the talk lah ibaratnya gitu kan. Dalam konteks lo aktivitas dulunya begini, terus sekarang lo aktivitas sekarang begini gitu kan. Ya akhirnya kayak tanpa disadarin, jadi mikir juga, buat lingkungan nggak baik nih kayak gini nih. Udah. Kalau kayak keluar gitu juga dibiasain pakai public transport. Kalau pas dulu ngantor iya pakai bis. Waduh, Jakarta PR banget ya. Jakarta PR sih, PR yang banyak banget. Nah, setelah itu gue terakhir kita komunikasi itu ya tadi ya, lo masih di NGO gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol, pernah juga pas lagi di Jogja, lo juga masih di NGO tuh. Lo pindah-pindah ya di NGO, dari NGO ke NGO gitu. Lo berarti nggak pernah berkarir di company, as a corporate gitu, beneran di NGO? Tolak ya CV gue. Pernah ngelamar di company. Nah ini CV-nya NGO semua, dicoret langsung. Ya ampun, kenapa ya? Berarti memang gue sempat ngobrol juga sih sama, tapi di podcast ini juga ya gue ngobrol sama orang disabilitas gitu, orang buta dia tunanetra, dan dari karir pertamanya NGO tapi sampai sekarang jadi NGO terus gitu. Tapi waktu itu gue beranggapan karena dia tunanetra mungkin karena mungkin corporate lebih agak pulang kerjanya lebih banyak gitu di sana gitu, yang lebih mengapresiat lah kayak gitu skillnya. Kalau secara kuliah di Australia juga gitu, maksudnya secara pendidikan bagus juga gitu. Apa memang ada karakteristik yang berbeda dari kayak corporate dengan di corporate itu baru secara value juga? Jadi nggak bisa bandingin juga ya, soalnya waktu itu di corporate juga baru sekali itu ya. Sekali itu pun ini yang berkaitan dengan tulis menulis komunikasi, itu jadi wartawan di Radar Jogja. Jadinya nggak terlalu tekanannya sama aja kalau tekanan kerja mah. Ya enggak, maksud gue value dari si organisasinya jangan-jangan yang membuat jadi kayaknya kayak bertolak belakang gitu. Setiap perusahaan pasti punya value kan. Enggak juga lah kalau ya soalnya sekarang juga banyak perusahaan yang ngasih value ini juga sekarang sih, apa istilahnya, kayak triple bottom line gitu loh istilahnya. Jadi selain lo profit, bottom line pertama profit, bottom line kedua tuh misalnya social impact, bottom line ketiga tuh environmental gitu misalnya. Jadi ada udah mulai ada juga yang kayak gitu-gitu. Udah banyak juga, makanya nggak bisa bilang. Iya betul. Sama pemerintah juga, company kan digiring ke sana, harus ada gitu, social impact-nya, environmental impact-nya juga harus ada. Nah, kalau masuk ke sepeda nih, gue tadi ya gue bilang kita agak miss mungkin semenjak pandemi lah ya, udah jarang komunikasi gitu maksudnya. Kita follow-followan di Instagram, jadi gue lihat lu posting sepeda mulu itu dan bisa sampai juara 1 itu nasional ya, berarti Indonesia ya. Nasional Indonesia juara 1 sekali, juara 3 sekali ya. Iya, tahun lalu juara 3 ya. Tahun lalu itu 3 senasional. Nasional. 2021 juara 1 nasional juga. 2022 nasional juga tapi juara 3. Dan trial. Lu triggernya apa? Soalnya itu kan kayak kalau kita tahu pada zaman dulu itu ya, kan agak kacau ya. Satu ibu-ibu, terus juga kan gaya hidupnya waktu itu agak gimana gitu. Agak gimana? Ini
pandangan gue kalau orang-orang yang sepedaan tuh kan gaya hidup sehat dan segala macam, makan diatur apa segala macam gitu kan. Sedangkan dulu kan kayak caur-caur aja kan, makan apa. Sampai sekarang makan apa aja sih. Makan minum. Sebenarnya goes itu dari dulu, dari kuliah itu udah goes, ke kampus juga goes, pulang kuliah juga goes main lah, goes pulang. Iya, tapi kan itu for apa ya, back to work lah gitu. Back to kampus, sempat back to work juga waktu di Jogja. Ya udah setelah pindah ke Jakarta bingung kan, ini kota macet bener ya. Gimana cara gue di Jakarta bingung. Ternyata banyak juga orang gue di Jakarta ya. Setelah dilihat-lihat ada komunitasnya dan gue ikut komunitas di Jakarta namanya KGB, Kelapa Gading Bikers. Lo kan di Ragunan tinggalnya. Mungkin itu salah satu komunitas tertua di Jakarta kali ya. Jadi emang Kelapa Gading membersnya banyak banget. Dan nggak hanya ada anak Kelapa Gading. Nggak hanya Kelapa Gading doang. Nah ini anak Ragunan juga. Anak Ragunan juga. Ternyata ikut ya. Ternyata ikut terus kok seneng. Itu tahun berapa tuh? 2020. Oh berarti COVID ya? Udah COVID. Oh sebelum COVID ya, 2019 ya. Gue mulai sepedaan lagi itu 2019, kemudian ikut komunitas itu 2020. Ya udah, ternyata di situ tuh nggak cuman komunitas doang, mereka ternyata punya atlet. Jadi dari beberapa mereka maksudnya membernya membina juga. Mereka membina atlet di Indonesia. Nah dari situ melihat wah seru juga ini. Terus didorong sama teman-teman, lu mau nggak ikut balapan ini, balapan itu. Pertama kali balapan itu di GFNY Bali, Grand Fondo New York, latihan di Bali 2020 itu. Kok timingnya lumayan nih? Waktu tempuhnya ternyata peringkat gak berapa di situ? amat. Waktu itu pakai namanya orang, jadinya musiknya nggak kecatat. Iya nggak kecatat. Tapi cuman timingnya oke lah, lumayan lah untuk pegoes pemula. Jadi akhirnya termotivasi dari situ latihan. Itu beberapa dan 2021 itu beberapa kali ikut balapan kecil kan. Kemudian itu akhirnya mau deh ikutan nih ke Jurnas, kejuaraan nasional. Daftar, kok dapat juara 1. Ini berarti lu atlet profesional hitungannya? Itu enggak juga sih, kalau profesional kan punya coach. Terus ini lo diatur semuanya, latihan lo diatur, makan lo diatur, sampai tidur lo juga diatur kan. Iya, gue sih latihan berdasarkan yang gue tahu aja, gue harus latihan apa hari ini. Akhirnya gue ngatur latihan sendiri, ngatur makan sendiri, ngatur istirahat sendiri. Akhirnya kebiasaan, jadi kebiasaan. Beda, berarti ini yang juara 1 ini kayak, tapi atlet ada yang ikut juga? Atlet ada yang ikut. Dan lo ngalahin atlet berarti kan sebenarnya kalau lo juara 1? Itu hoki juga sih, soalnya ada atlet yang maksud gue atlet kayak yang di kelas gue itu pas itu Ayustina itu lagi nggak bisa kan, kita kan satu KGB kan, cuman dia emang atlet nasional. Atlet nasional tuh berarti dia yang ikut kayak lomba, dia ikut SEA Games dan dia kalah sama lo gitu kan? Enggak, dia waktu itu nggak ikut. Waktu itu nggak ikut. Jadi mungkin hoki gue. Yang pas juara 3 itu dia ikut. Juara berapa dia? Dia juara 2. Ya, lu berarti head to head gitu loh. Lu head to head gitu. Maksudnya tapi dia di SEA Games itu sama. Gue nggak tahu ya, sepeda tuh. Enggak, bukan. Kalau di SEA Games itu cabangnya ada nggak? Cabang ada. Yang kayak lo sepeda. Cabang balap sepeda tuh ada. Kan balap sepeda kan macam-macam cabangnya ya, nomornya. Ada time trial, ada kriterium, ada road race. Yang lo ikut itu time trial kan sebenarnya. Tapi itu di level nasional tadi itu. Kejuaraannya sendiri itu kejuaraan yang diadakan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia. Ya berarti kayaknya itu bukan amatir juga sih. Jadi kayak lu gak ditawarin untuk jadi atlet nasional gitu? Kemarin sempet ditawarin formnya doang, tapi gak dipanggil lagi. Gue sempet isi itu. Ini ketuaan nih. Atlet kan
Kalau elit itu dia start di umur 23 ke atas, 23 sampai ya di bawah 30 lah masih range itu. Gua kan tahun ini udah 37. Iya. Ya, cukup tahu diri lah kalau misalnya. Tapi kan secara skill nggak ini kan? Maksudnya kayak siapa pebulu tangkis tuh si Aksan siapa itu kan udah 40 mungkin ya 40 berapa tuh. Pertimbangannya lain-lain. Oh, I see. Berarti triggernya adalah lo waktu itu udah mulai lagi, terus ngikut KGB, iya. Ternyata di situ juga ada pembinaan untuk atlet dan lo ngikut-ngikut. Ya ngikut-ngikut latihan mereka aja. Itu sehari berapa kilo? Di latihannya normalnya lo melakukan apa? Kalau nggak dihitung per kilo sih kalau gue waktu kalau per jam. Iya durasi aja sih paling latihan minimal sejam kalau untuk recovery dan ada latihan endurance yang minimal 3 jam kayak gitu. Ya udah 3 jam di atas sepeda. Ini hari ini baru pulang juga latihan 3 jam lumayan. Berarti lo tadi berangkat jam berapa tuh? Tadi jam 5? siangan sih jam 6. Oh, jam 6. Makanya kesininya ketemunya jam 11 ya. Macet di jalan terus ngaso bentar habis itu baru balik. Gokil banget sih. Dan itu tiap hari? Enggak tiap hari. Ada restnya? Ada restnya sehari. Dalam 1 minggu biasanya gua ambil rest 1 hari. Ya tetap aja itu berarti? Ya hampir tiap hari sih. Berarti iya. 6 hari gitu loh. 6 hari guys. Hujan nggak hujan jalan ya? Kalau hujan di rumah guysnya kan ada trainer. Iya. Paling sejam lumayan. Ini lu mau bawa kemana gitu? Maksudnya kan tadi kita ngobrol pas lagi off cam ya, lu bilang sekarang gue udah nggak gawe lagi di mana-mana gitu. Iya, lagi fokus di sepeda. Ini akan jadi apa arahnya kalau bayangan lu? Kebetulan tahun ini dari tahun lalu sih kemarin ngecek di UCI ini kan Union apa kayak bahasa sana. Jadi ada sekolah untuk coach sepeda. Coach. Iya. Oke. Sepeda. Ya gue tahu lah umur gue nggak akan lama lah di sepeda kan. Kalau masuk di elit terus capek juga badannya gitu kan. Udah 37 kayaknya ini menarik nih untuk belajar lagi. Oh berarti itu internasional, nanti lu tersertifikasi sebagai coach gitu. Dan nanti bisa jadi ngelatih atlet-atlet. Yep, betul. Jadi tahun ini mereka cuma punya kelas tahun sekali kalau nggak salah. Internasional tuh. Mudah-mudahan sih November masuk. Itu kayak sekolah short course gitu atau? Iya kayak short course di Swiss. Tapi tersertifikasi, internasional ya berarti ya? Internasional. Udah diterima atau sudah sistemnya diterima, gimana? Tinggal bayar. Oh bayar? Ya. Berapa aja? Kayaknya ada yang sponsor. KGB lah, KGB kan tajir-tajir kalau KGB mah. Amin. Kemarin sih 2.500 CHF ya? Iya, CFA apa CHF? Iya, Swiss ini ya. Mahal nggak di Swiss tuh? Iya, 2.500 pokoknya tuh. Kursus 10 hari untuk sertifikasi coach. Oh 10 hari? Itu level, gue masuk di level 2. Tapi itu kan belum sama transportasi, akomodasi, dan lain-lain Udah, ya? akomodasi mereka udah tanggung. Oh, akomodasi mereka tanggung. Oke. Tinggal transport doang, pulang pergi ya? Berarti lo arahnya untuk ke situ. Ya, tapi kalau secara sekarang ini berarti lo dari lomba ke lomba dapat hadiah, terus kalau ada event sponsorship yang kayak gitu-gitu. Model bisnisnya gimana sih? Maksudnya dalam artian sebagai lo ini profesional gitu. Berarti kan kayak self employee lah ibaratnya. Gimana tuh ininya? Source of revenue-nya gitu. Kita biasanya bantuin brand untuk promosi sih. Kayak misalnya sekarang gue ada sama brand namanya Outskirt, jersey gitu, brand lokal. Nah itu promosi di situ. Pas lagi jalan selalu mention apa segala macam. Oke. Ada beberapa brand juga kayak yang tadi gue posting Strike itu juga. Terus ini gue dapat sponsor sepeda, mereka kasih pinjam sepeda setahun, gue pakai.
pinjem tapi dapat ininya juga dong, dapat revenue-nya, insentifnya juga. Insentif kalau di sepeda belum. Oh belum gitu. Jadi dipinjemin sepeda aja. Pinjemin sepeda aja. Dan sepeda balap kan lumayan mahal Mahal ya, harganya. iya. Kalau kita beli sendiri ya. Berapa sih? Bisa puluhan juta. Enggak, kan kemarin tuh gue sempet back to work kayak gitu lah sebelum zamannya Covid gitu lah. Cuman ketika pas Covid kan rame banget orang. Nah gue tuh tipikal yang kalau udah lagi tren gue malah jadi mundur gitu loh. Ah ini ngapain sih orang ini jadi rame kayak gitu kan. Rame banget sih waktu itu sepeda. Iya pada waktu awal-awal tuh kan. Terus harga juga jadi melambung gitu kan. Emang sebenarnya harga sepeda itu emang mahal. Nah waktu Covid itu tambah mahal Iya, lagi. iya. Lu kan gue liat juga gearnya gokil-gokil ya yang kalau lo posting dan segala macam sama teman-teman gitu-gitu. Iya, itu itu sponsor atau lo beli sendiri? Memang kalau modal yang itu. sekarang ini ada sponsor. Alhamdulillah ada sponsor. Ya, itu sepeda kan nggak cuma sepedanya doang, jadi udah ada rodanya, udah ada rantainya, udah ada gear setnya. Jadi kita tinggal pakai doang. Mana itu lumayan juga. Iya, berarti disponsorin dengan itu juga oke. Terus tadi ya dari brand, terus dari ini kalau dari lomba ada juga. Dari lomba ya. Oh berarti kayak influencer gitu ya jatuhnya ya. Kalau lomba kan hoki-hokian ya. Kadang kalah, kadang menang. Kalau ngikut kayak ke Jurnas atau misalnya jadi kayak dibina sama pemerintah ya untuk jadi atlet gitu biasanya dapat ini. Dapat insentif bulanan ya kayak gitu ya. Cuman karena lo nggak ke situ enggak ya. Tapi lo kan tapi lo baru mulai umur 34 mungkin ya. 34 ya. Berarti sebenarnya orang yang udah berumur kayak kita gini bisa ya? Gue yakin bisa. Dan ada beberapa teman-teman di KGB itu yang mulainya juga sama kayak gue dan mereka juga bisa jadi kuat. Kayaknya gue enggak deh. Kayaknya gue enggak deh. Ada yang umurnya udah 50 juga. Oh. Di kelasnya juga masih kuat. Jadi kadang-kadang kalau gue yang kayak gitu-gitu tuh gue kan solo aja ya kalau apa-apa gitu. Motoran solo gitu. Gue juga bisa solo. Iya, maksud gue yang bikin gue yang bikin gue barrier gue ya kalau gue sebagai orang umum ya, nggak tahu gue doang atau orang umum banyak gitu, adalah kayak ngelihat si komunitas ini tuh kayak seru gitu, udah seru gitu, terus juga kok gearnya lengkap apa segala macam, terus kalau motor tuh kayak motor gue cuman segini, ini apa enggak gitu, ada yang kayak gitu-gitu gitu. Itu gimana ya cara? Kalau gue bodo amat, yang penting kaki gue enak, gue goes. Lu berarti pas join itu lu udah gear udah oke apa segala macam atau datang aja dulu aja? Iya, datang aja dulu, ikut aja dulu. Sepeda masih jelek lah, gearnya juga. Ini juga, pokoknya dikomentarin ini bodo amat. Oh gitu. Tapi jadi ini dong, jadi harus beli dong jadinya kan? Iya, jadi akhirnya emang jadi kebutuhan, maksudnya kebutuhan kayak emang ketika ganti wheelset misalnya, emang lebih enak jalannya, ketika ganti gear set juga lebih enak, lebih smooth atau apa. Jadi emang kerasa bedanya aja sih, jadi akhirnya jadi kebutuhan sendiri. Iya, tapi kan tertrigger sosial juga kan, ada pressure. Gitu loh, tapi kebutuhannya apa nih? Kalau sekarang sih udah bisa ngelis kebutuhan-kebutuhannya. Jadi budgetnya bisa diatur-atur ya. Tapi bisa ya berarti ya lo hidup dari ibaratnya dari itu aja sementara ini. Sementara ini hidup sih. Sama terakhir gue lihat nih yang nge-trigger gue ngechat lo untuk ngobrol ini adalah lo tur Jawa Timur apa ya? Jawa Timur 1000. Jatim apa ya? Trek Jatim itu ya? East Java Journey namanya. East Java Journey ya. Jadi waktu 1000 kilometer. 1200 plus kilometer. 1200 plus kilometer. Jadi itu sebenarnya ada event di mainsepeda.com. Mainsepeda.com ini brand juga atau? Mainsepeda.com itu ini kan apa namanya? Mereka postnya emang soal sepeda semua. Yang portal berita berarti. Portal berita sepeda. Nah, mainsepeda.com ini jadi kontak pacar gua kan.
Kemudian lalu dia bilang, mau nggak ikutan ini 1.200? Nyobain nggak? Boleh juga, ini kan belum pernah nih. Gue sepanjang ini maksimal paling gue 200, 150, 100 udah mentok gitu kan. Wah boleh nih dicoba nih 1.200. Mumpung ada yang support, maksudnya kayak bawain barang segala macem. Ya udah dicoba, seru juga ini. Berapa hari tuh? 6 hari, 5,5 hari. Berarti berapa seharinya tuh 200 ya rata-rata? Seharinya rata-rata 200 sih. Hari pertama itu 275 kilo. Ini ya 275 atau 200-an itu berapa jam sih? Nah tergantung ininya Tracknya. nih, tracknya. Gue lihat lo kan juga ada yang hujan deres gitu kan? Hujan terabas. Kita cuma berhenti itu buat makan sama tidur doang. Terus gue lihat lo kok ada tidur yang kayak tepar gitu di bale-bale kayak gitu-gitu. Capek banget sih. Ini capek banget sih di sini. Udah mau rontok. Bahu nggak pernah dilatih kan? Ternyata gue sepanjang itu tuh butuh bener-bener beda. Fisiknya harus lebih ya dari ujung kepala sampai ujung kaki kudu bagus. Kalau nggak rontok. Berapa tadi kira-kira berapa jam? Kalau normal deh, track normal ya. Track normal kemarin itu yang hari pertama itu karena tanjakannya nggak terlalu banyak ya. Gila sih. Tanjakannya nggak terlalu banyak, jadi itu dari mulai jam 6:30 kita selesai goes itu jam 8 malam. 6:30 pagi sampai jam 8 malam, berarti 12 jam lebih. Iya, Istirahat, makan siang. Istirahat, makan pagi, makan siang. Dua kali istirahat. Nggak, terus kan ngemil-ngemil mampir di warung segala macam, pipis. Oh iya, ada temen gue pernah cerita ya, temen gue tuh di Singapura, dia juga sepedahan tuh, yang kayak track diamond apa yang Singapura yang kayak gitu-gitu tuh. Dia bilang tuh ada istilahnya loss loss gitu. Jadi ketika sambil jalan sepedahan tidak sambil ngebula atau apa kayak gitu, apa loss gitu dia bilang, gue lupa ya ada istilahnya. Tapi tiba-tiba jadi kayak hilang energi sama sekali. Ngebong mungkin kalau di kita ya, dia bilangnya karena dia orang Singapura ya, pokoknya apa loss gitu kita istilahnya. Apa sih? Ya ada lah kayak gitu. Nggak tahu, gue juga lupa. Jadi kayak bener-bener langsung kayak hilang energi kayak gitu. Itu sering terjadi. Lu kejadian kayak gitu gimana tuh? Harus makan lagi, harus berhenti, harus makan. Dan itu wajar-wajar aja ya? Ya wajar. Atau biasanya itu sebelum kejadian lo udah punya daya ukur badan dulu? Nah inilah dia sebenarnya kenapa kita harus latihan. Jadi kita harus bisa ngukur dimana kita kapan harus makan, berhenti, kapan harus minum, ya kapan harus berhenti, di berapa jam harus berhenti, berapa jam harus tidur. Gue gak kebayang sih 200 kilo sepedaan. 200 kilo itu berhenti sekali kalau nggak salah kalau 200 kilo. Tapi tergantung rutenya sih. Kalau rutenya datar, ya paling cuma berhenti sekali doang. Ada ipar gue juga sempat mau dia ada temennya yang sepedahan keliling Taiwan. Orang sering banget ya. Kayaknya memang track ini juga tuh ya. Orang Indonesia suka ya. Taiwan. Temennya lagi balik ke Indonesia. Gue lupa namanya siapa lah. Lagi balik ke Indonesia terus ngajakin pas Covid itu ya. Dari Jakarta atau dari Bandung ke Bali gitu, udah nyari sponsor dan segala macam untuk kayak gitu. Tapi suruh harian latihan dulu tuh untuk menunjangnya itu berapa 70 per harinya atau berapa 70 kilo atau berapa gitu per hari untuk ngeset kayak gitu. Tapi itu pun dia ngesetnya kayak sebulan atau berapa gitu loh. Harus jauh-jauh hari. Maksudnya sebulan perjalanan kira-kira nanti udah di track di mana. Tapi akhirnya nggak jadi juga tuh karena apa ya, gue juga lupa tuh. Tapi maksud gue emang kalau orang yang udah suka gitu jadi challenge sendiri juga ya? Iya. Bisa nggak ya gue ngalahin waktu gue yang di sini gitu? Kalau lo tipikal yang tadi ya, kalau secara kompetisi kan ada yang time apa tadi istilahnya tuh? Yang by time atau lo makin mau nge-pushnya jadi waktu makin lama makin cepat atau jarak makin lama makin panjang? Kalau tahun ini kayaknya gue lagi pengen main jarak. Karena ketagihan yang kemarin. Iya. Serius?
penasaran kalau sendiri kayak gimana ya kan. Kalau kemarin kan ada yang nemenin. Itu berapa orang? Kita goes bertiga, tapi kan kru main sepeda kan ada banyak. Ada beberapa kru yang bantu juga. Ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, jadinya bisa gitu kan. Wah kalau sendirian gimana ya? Nah ini bulan depan kan dikompetisiin nih race-nya. Apa namanya rute itu? Rute Jatim itu. Rute Jatim itu. East Java Journey. East Java Journey. Nah, pengen cobain yang 1.200 1.200 sendiri ini maksudnya dikompetisiin race. Tapi sama main sepeda emang jadi race. Jadi ada berapa orang nanti dan masing-masing gitu, bukan as a team gitu ya? Ada beberapa kategori, ada yang solo, ada yang pair. So pair itu ya cuma berdua doang, boys. Lo rencana pair atau Gue rencananya solo. Kalau solo tuh berarti lu manage sendiri mau berhenti di mana? Iya. Tapi ada checkpoint kalau nginep dan segala macam. Oh iya. Gokil sih. Gak tahu nih, nggak kebayang juga ini kalau sendiri. Soalnya terakhir ikut Audax yang 600. Audax tuh ini iya, beda lagi. Beda event lagi. Juga, tapi yang jarak jauh. 600 dalam kilo dalam maksimal 40 jam. Anjir. 40 jam. Gue tidur cuma 2,5 jam. Hah? Jadi, 40 jam tuh kan 2 hari. Kurang. Iya 2 hari nggak nyampe. Iya. Lu tidur 2,5 jam, waktu tempuh berapa total? Waktu tempuhnya udah sama berhenti segala macam 38 jam kebanyakan. Moving time-nya 26. Tapi karena ada tidur segala macam jadi 38 jam. Hampir 39 jam sih. 39 jam kurang. Itu nggak, maksud gue gini maksudnya. itu lo ngepaksa diri atau lo udah tahu sebenarnya lo bisa segitu gitu? Gue nggak tahu ininya ya. Mekanisme. Gue sih yakin gue bisa segitu. Cuman kan manage ketiga goesnya itu gimana kita aja strateginya. Makanya itu perlu kayak kita harus tahu berapa. Misalnya kita goes 3 jam baru istirahat kayak gitu. Terus habis itu makan segala macam. Ya manage itunya aja sih. Kalau sekarang sih yakin bisa menempuh itu 1.200, bisa menempuh 600. Kalau 1.200 nggak tahu ya. Cuman kalau kemarin 600 sih hitung-hitung yang kemarin di 1.200. Oh ini gue bisa nih. Tapi kalau kan, karena banyak orang kalau di Audax itu boleh tim ya. Iya. Boleh ada yang nemenin. Jadi bisa nyampe under COT, under cut off time-nya. Oh berarti ini juga ya. Enggak, soalnya kalau hitungan gue 600 lo itu 39 jam lah, 40 jam gitu maksimal. Berarti sebenarnya kalau 1.200 kan harusnya kali 2 aja, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa gitu. Harusnya kan lo beda recovery-nya 80 jam. Waktu-waktu berhentinya lebih lama, terus lo manage-nya juga gitu ya? Bisa tidurnya lebih lama juga. Kan tergantung regulasi eventnya. Kalau yang East Java Journey besok agak lama sih, agak panjang cut off time-nya. Jadinya kita bisa dapat tidur yang oke gitu ya. Pernah di Audax tahun lalu cut off time kalau nggak salah 90 jam atau 96 jam gitu di 1.200. Gitu benar-benar orang-orang nggak tidur sih itu. Cuma tidur akhir. 40, berarti cuma 4 hari ya? 96 kalau nggak salah atau 90 jam. 1.200 juga. Gokil juga ya. Belum ikutan, tapi belum rencana berani. Akan mau juga. Nggak tahu. Makanya ngeliat dulu besok yang. Kenapa Jatim sih? Karena memang tracknya udah oke. Atau Jatim karena yang bikin main sepeda.com. Kan mereka tuh base di Jawa Timur kan. Mereka kuat di Jawa Timur ya udah. Kalau ini kan ada tuh kayak misalnya kalau lari ya, orang kan ada ngincer apa maraton gitu kan misalnya. Japan Marathon. Oh, belum. Kalau sepeda ada gitu-gitunya juga nggak sih? Ada. Kayak Audax ini kan orang lagi ngincer Parisnya. Brest Paris itu 4 tahun sekali. Jadi orang-orang ikut Audax, apa yang di Indonesia buat ngumpulin poin buat ke Paris itu. Oh, dalam ini sekali internasional juga ada poinnya tuh? Ada. Kalau di Audax ada. Terus kalau di ultra cycling juga banyak eventnya ya. Ada yang
Japan Odyssey juga ada di Jepang namanya. Di Jepang namanya Japan Odyssey. Terus pacar gue mau ikut yang di Spain besok Badlands. 800 km tapi gravel. Gokil ada juga ya. Transkontinental gitu tuh. Beberapa negara di Eropa. Kok gokil ya? Nggak kebayangkan loh. Gue dulu punya teman di Berlin ya. Tapi dia bukan pesepeda dia casual aja gitu. Bukan kayak mau jadi atlet atau apa. Dia tuh pernah dari Berlin ke Moskow. Sebulan dia bilang kayak gitu. Jadi kayak solo kayak memang traveling untuk dia traveling bukan untuk ini. Jadi kayak dia memang melakukan perjalanan untuk mau ngapain di Moskow. Dia menempuhnya dengan sepeda gitu. Tidur di tenda, bawa tenda kecil kayak gitu-gitu. Lo akan yang kayak gitu atau enggak? Maksudnya apakah memang ada tipikal-tipikalnya? Lo tipikal yang lebih ke kompetisi yang resmi atau lo mau jadi kayak casual traveler sepeda gitu? Belum tahu ini, tapi kelihatannya nih lagi ngincer beberapa event aja sih. Event dulu ya? Salah satunya Paris tadi? Enggak. Kalau Paris gue udah telat ikut daftarnya? Audaxnya kan gue baru mulai tahun ini. Paling yang East Java Journey itu yang ada di Indonesia juga ada yang namanya Bentang Jawa. Itu dari berarti ujung Kulon. Kulon. Kalau yang tahun lalu Jalur Dendles. Jalur Dendles kemarin juga ikut. Ada Anyar Panarukan. Audax kemarin juga dilewatin Jalur Dendles itu. Yang tahun kemarin 1.500 Bentang Jawa dari Cirata sampai Banyuwangi. Oh, Cirata juga sering ya orang-orang tuh. Gua ngelihat orang-orang suka ngepost. Itu 1.500 kilo itu Bentang Jawa. Tahun ini nggak tahu deh Bentang Jawa rutenya gimana. Tapi yang pasti mereka juga pasti di atas 1.200, di atas 1.000. Berarti lo akan ngincar-ngincar yang itu? Iya, ngincar Bentang Jawa kalau yang di Indonesia. Luar negeri belum kebayang sih. Nyoba dulu, makanya mau nyoba dulu ini yang di Indonesia. Kalau bisa baru. Apa ya? What it cost you untuk kayak gini? Seneng kali ya mas gue situ. Bukan, maksudnya lo harga senang, happy gitu. Tapi yang lo bayar apa atas kegiatan lo ini? Waktu ya. Banyak. Waktu tinggalin anak. Itu sih. Ya, sekarang umur berapa ya? 8 tahun. 8 tahun ya. Untungnya udah bisa ditinggal-tinggal. Iya. Dan kebetulan lagi nggak ada kerja. Yang ini juga bisa tinggalin maksudnya. Jadi punya waktu banyak mungkin itu yang menggantikannya. Iya. Sementara di sini dulu deh, guys. Gokil sih. Tapi worth it ya. Maksudnya apa waktu yang habis tapi lo bisa achieve sesuatu itu terbayar menurut lo? Gua buat gue sendiri ya. At least senengnya itu dapet gitu kan. Ketika seneng ya ngelakuin semua yang di rumah jadi seneng juga. Jadi termotivasi gitu. Gue harus ini nih, berarti gue gini dulu nih. Nyenengin anak gue dulu nih, sini nih, baru gue bisa jalan ke sini nih. Tapi maksud gue korelasinya adalah, maksudnya sebelum nih, sebelum lo sepedaan apa lo memang tipikal yang kompetitif dari dulu? Mungkin baru tergali di sini kompetitifnya. Sini kali ya. Soalnya di kerjaan juga nggak terlalu kompetitif gue. Gue sih ternyata nggak di sini. Sih, tapi lo jadi juara 1 itu juga udah kompetitif banget sih, maksudnya hitungan baru mulai fokus 2 tahun lah ibaratnya kalau dari 2019 gitu, rutin tapi bisa capai itu. Belajar lebih ini aja sih, lebih teratur sebenarnya kalau di sepeda, karena kan latihannya kan kita ngatur kan, latihan ini, jadi ngetes juga apakah keteraturan ini bisa mencapai sesuatu yang baik gitu. Ternyata ada hasilnya. Gokil sih. Oke, mungkin terakhir lah ya.
Oke, tadi udah terkait dengan apa yang pengen lo capai lah. Oke, ngejarnya atau ini sebagai profesi nanti lo akan jadi coach kayak gitu ya. Pengennya mudah-mudahan ya kita doain. Amin. Tapi secara ambisi pribadi juga pengen nyobain yang track-track apa atau event-event yang ada gitu ya. Panjang ya. Yang panjang. Lebih panjang, kilometernya lebih panjang. Dan bayangan lo akan lama di sini atau pindah-pindah gitu. Kalau soalnya ada juga yang gue lihat ada orang tuh yang tipikalnya misalnya dia tadinya sepedahan gitu atau awalnya biasa lari terus nanti dia jadi sepeda atau kan ada tuh yang apa sih event yang berenang triathlon atau bahkan yang apa tuh yang triathlon tapi yang gokil itu yang ada trailnya itu Ironman atau apa ya? Iya, Ironman ya yang sepedanya berapa ratus berenangnya nyebrang pulau atau kayak gitu. Lo akan waktunya nggak ada itu berarti kan beda ya yang dilatih ya. Berarti beda. Yang dilatih yang kayak gitu kan. Harus lari, harus renang, harus goes. Semuanya harus. Iya waktunya di gue kemarin hitung-hitung juga nggak dapet nih waktunya di gue. Kalau di gue sendiri ya ngatur waktunya belum bisa sepadat itu. Berarti lo akan panjang di sini ya? Mungkin lebih panjang di sepedanya aja. Gokil. Karena juga ada mendukung, fasilitas mendukung. Teman-temannya juga banyak. Lebih banyak ternyata di sepeda. Berapa sih orang yang bukan sekedar casual ya, tapi juga kayak ikut komunitas, terus juga ya marketnya berapa besar sih sebenarnya yang sepeda ini? Banyak ya. Di KGB aja udah ratusan orangnya. Ratusan. Di KGB-nya sendiri belum komunitas yang lain ya. Ratusan ini yang tiap hari gitu, yang kayak lo gini. Bener yang tiap hari goes di dalam kota Jakarta, di Bandung juga ada. Di Bandung itu ada yang namanya Salasa Kahiji. Nah itu tiap Selasa mereka goes dari sampai ke Dago Pakar. Nilan Park itu sampai ke atas ke Lembang. Dago Gue Pakar juga pernah ikut. Jadi ya komunitas ini sebenarnya kuat banget malah, dan pasti ada orang baru, ya ada pasti orang bosan. Cuman sustain juga ternyata sepedaan ini. Jadi sebenarnya ya tapi kalau tua muda ada semua. Oh gitu. Mulai dari usia berapa? 60, 70 ada. Siapa yang masih pada goes. Secara network juga bagus ya. Maksudnya dekat gitu ya. Beberapa project juga datang. Ya malah jadi datang. Kayak tanaman juga ada gara-gara sepedaan. Banyak petinggi-petinggi juga ya bos-bosnya. Banyak bos-bos. Mahal itu tadi sepeda. Iya, ada tuh gue pernah denger ada jokes gitu ya, kayak misalnya kalau komunitas itu tuh bagusnya memang ada yang spesifik tertentu gitu loh, nggak kayak komunitas apalah gitu ya, misalnya kayak komunitas Harley gitu ya. Komunitas Harley itu nggak bisa sembarang orang, paling nggak kan secara value dia tuh bisa beli Harley gitu, jadi ada prasyaratnya gitu. Paling nggak gitu loh. Kalau sepeda kan range harganya variatif, cukup maksudnya yang penting lo punya sepeda, lo punya tenaga buat goes. Iya sih. Bisa ngikutin peloton, udah. Tapi ditinggal ya kalau ditinggal ya. Oke Devian, thank you ya. Terakhir mungkin ada yang pengen lo sampein apa gitu, event terdekat atau mendukung apa gitu atau follow apa gitu. Follow Instagram gue kali. Nanti gue mention. Pian KH. Oke. Kalau mau tahu soal sepedaan. Brand-brand yang lagi kerja sama sekarang apa lo? Oh iya, ada Outskirt. Outskirt tuh baju, jersey. Ada Lift. Lift tuh sepeda. Pakai Lift. Dan rantai gue pakai TYC. Ada pedal juga. Produk lokal ada nggak? Produk Outskirt lokal. Oke. Oke, thank you atas waktunya. Terima kasih juga udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.